Kali ini kita akan membedah salah satu skandal keuangan terbesar yang mungkin belum pernah Anda dengar. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang bagi sebagian orang adalah seorang jenius, tapi bagi yang lain, dia adalah seorang dalang kriminal. Cerita kita ini mulainya bukan di bank loh, tapi di sebuah dunia yang penuh dengan kemewahan yang luar biasa. Dunia di mana kutipan ini diucapkan, tanpa ironi sedikit pun, setelah sebuah pesta gila-gilaan yang dibiayai oleh para broker. Gini, pada tahun 2009, cuma setahun setelah ada dana talangan 45 miliar dolar dari pajak rakyat, Citigroup malah menerbangkan puluhan bankirnya ke sebuah resort ski mewah di Jepang. Buat apa? Buat pesta liar. Pesta semacam ini sebenarnya adalah gejala dari budaya di mana pengawasan itu longgar banget dan aturan seolah nggak ada artinya. Nah, lingkungan seperti inilah yang sempurna bagi seseorang untuk mengambil resiko besar. Dan di tengah-tengah semua kekacauan itu, ada bintang baru bank tersebut, seorang trader bernama Tom Hayes. Dia ini pria yang lebih suka coklat panas daripada bir, sampai-sampai dijuluki Tommy Chocolate. Pria berjuluk Tommy Chocolate ini jelas bukan bankir biasa. Jadi, untuk mengerti bagaimana ia bisa mengguncang sistem keuangan global, kita harus lihat dulu siapa dia sebenarnya. Dia adalah sosok yang sangat kompleks, bahkan sejak usianya masih sangat muda. Nah, ini yang menarik. Rapor sekolahnya itu melukiskan gambaran seorang jenius matematika yang canggung banget secara sosial, tapi punya keinginan yang luar biasa untuk menang. Sifatnya yang gak bisa diplomasi ini, keterterusannya, justru malah menjadi ciri khas karirnya. Rekan-rekannya bahkan sampai menjulukinya Rain Man dan Kid Asperger. Dengan kepribadian seperti itu, Hayes akhirnya menemukan panggilannya di dunia derivatif yang super kompleks. Sebuah dunia yang ternyata berputar di sekitar satu angka yang sangat krusial. Oke, mari kita bedah ini. LIBOR ini sering disebut sebagai angka paling penting di dunia. Kenapa? Karena ini mempengaruhi segalanya. Mulai dari pinjaman mahasiswa Anda sampai ke kesepakatan perusahaan raksasa. Dan yang paling penting, semua ini didasarkan pada sistem kejujuran. Nah, Hayes ini nggak cuma ikut main, dia mengubah aturan mainnya. Dia sadar kalau dia bisa memengaruhi angka yang didasarkan pada kejujuran ini. Caranya dengan membangun jaringan broker untuk menekan orang-orang yang melaporkan suku bunga. Jadi, pertanyaannya, gimana cara Anda membayar broker untuk bantuan rahasia kayak gini? Hayes punya trik cerdas yang disebut switch trades. Ini adalah transaksi palsu yang tujuannya cuma satu, menghasilkan komisi sebagai suap terselubung. Seberapa besar imbalannya? Gede banget. Satu transaksi palsu aja yang kerjanya hampir nggak ada bisa menghasilkan komisi sebesar ini untuk sebuah perusahaan pialang kecil. Dan sistem itu berhasil. Hayes menghasilkan ratusan juta dolar untuk banknya dan para brokernya pun ikut menjadi kaya raya. Kelihatannya seperti tak terbendung. Tapi, ya, desas-desus mulai beredar semakin kencang. Beberapa jurnalis dan regulator mulai curiga bahwa ada sesuatu yang nggak beres dalam sistem LIBOR. Mini masa ini nunjukin banget gimana jaring itu mulai merapat. Semuanya dimulai dari sebuah artikel di Wall Street Journal tahun 2008. Lalu, regulator baru mulai bertindak. Akhirnya, bahkan bank-bank besar pun mulai bekerja sama dengan penyelidik, yang puncaknya adalah penangkapan Hayes pada bulan Desember 2012. Jadi, ini dia poin krusialnya. Saat sistemnya mulai jadi sorotan, kan butuh penjahatnya kan? Dan Tom Hayes, dengan kepribadiannya yang canggung secara sosial dan belak-belakan, dia adalah sosok yang sempurna untuk dijadikan target. Hayes akhirnya diadili di London dan dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan. Hakim memberinya salah satu hukuman terpanjang yang pernah ada untuk kejahatan kerah putih di Inggris, 14 tahun. Pengadilan dengan tegas menyatakan tindakannya sebagai kasus kriminalitas. Titik. Tapi, sementara Hayes dikirim ke penjara, apa yang terjadi pada para eksekutif yang mengawasi sistem yang dia manfaatkan itu? Nah, bagaimana dengan para petingginya? Mereka yang menciptakan budaya ini atau setidaknya membiarkannya terjadi? Sebagian besar dari mereka lolos tanpa hukuman. Faktanya, banyak yang justru dapat promosi. Nah, ini yang meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang provokatif. Tom Hayes tidak diragukan lagi adalah tokoh sentralnya. Tapi hukumannya menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar tentang akuntabilitas. Apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan kalau pemainnya dipenjara, tapi permainannya itu sendiri, sistemnya, terus berlanjut seolah tidak ada apa-apa?